Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom Harvester, kita jumpa kembali dalam program Harvest Youth Worship. Harvester, di dalam kita menjalani kehidupan, ada kalanya kita mengharapkan sesuatu yang kita alami, kita jalani seperti yang kita ingini. Namun seringkali semua terjadi di luar harapan kita. Hal itu seringkali membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Namun firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 3 menyatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayo Harvester, mari kita sama-sama memuji Tuhan dan melihat kesaksian yang akan menguatkan dan membangkitkan semangat kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Harvester. Seneng banget rasanya kita bisa ketemu di Harvest Youth Worship by Harvest Gospel Studio. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mau sembah Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatannya Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersorak untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan sukacita yang luar biasa Tuhan. Kau berikan Tuhan sukacita yang kami tidak pernah rasakan Tuhan. Damai sejahtera yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa
nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Say oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. 1, 2, 3. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Woo! Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita mau dengarkan sharing, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Yuk saya ajak semuanya kita tutup mata dimanapun kita berada. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan, bahwa kami akan setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Betapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh,
Kami ingin percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
setia sampai akhir hidupku. Salam Harvester, nama saya Philip. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian tentang pengalaman saya ketika Tuhan membantu saya di suatu saat di mana saya terpenuhi dengan perasaan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Cerita saya dimulai 3 tahun yang lalu ketika saya sedang kuliah di Jakarta. Pada saat itu saya mengambil jurusan perfilman di sebuah kuliah yang sebenarnya cukup mahal. Saya dan orang tua saya nge-apply untuk kuliah itu dengan pengetahuan bahwa sebenarnya secara logika kita tidak mampu, secara manusia jika kita lihat sebenarnya nggak make sense gitu. Tapi pada saat itu saya tekun untuk pelajari perfilman dan dengan iman orang tua saya melanjut untuk menyekolahkan saya di situ. 1,5 tahun kemudian lewat, di akhiran 2020 saya hampir waktu itu sedang menyelesaikan semester 3. Saya dipanggil oleh akademik bagian finansial dan saya diberitahu bahwa biaya cicilan saya pada saat itu mulai menumpuk. Dan pada saat itu juga mulai penyebaran COVID dan saya mengerti bahwa pada saat itu karena COVID juga bagian finansial dari orang tua saya dan keluarga juga waktu itu sangat sulit dan akhirnya karena semua situasi itu akhirnya saya dan keluarga memutuskan saya untuk mengambil cuti dan itu adalah suatu keputusan yang buat saya pada saat itu sangat berat dan cukup berat. Dan ketika saya akhirnya pulang balik lagi ke Cirebon, saya terpenuhi dengan perasaan ini yang seakan sangat berat, di mana saya terpenuhi oleh kecemasan dan di situ saya menyadari bahwa yang mengenai saya itu adalah ketidakpastian. Yang ketidakpastian itu yang secara manusiawi ketidakpastian akan selalu mendatangkan ketakutan, semacam ketakutan. Dan untuk saya itu benar-benar mengenai saya sehingga saya mengalami beberapa hari di mana saya merasa semacam depresi, di mana saya merasa sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, di mana saya merasa takut akan masa depan saya tidak tahu untuk melakukan apa, saya merasa kehilangan. Dan akhirnya di situ saya benar-benar jadi down dan tidak ada benar-benar bayangan tentang masa depan saya. Akhirnya beberapa bulan lewat, Mei 2020, papa saya datang ke saya dan memberitahu dia menemukan sebuah youth program dari UK. Dia memberitahu tentang youth program ini di mana saya bisa meng-apply. Dan jujur, ketika bapak saya memberitahu tentang news ini, saya cukup cemas. Saya pada saat itu dalam kondisi di mana saya sangat terpenuhi oleh negativitas, sehingga saya sebenarnya tidak bisa tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga saya cuman bisa memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan saya. Saya merasa cemas karena saya terikat juga mungkin dengan keinginan saya untuk melanjuti perkuliahan. Saya juga cemas dengan kayak saya kehilangan koneksi dengan keluarga dan teman-teman. Jika saya keluar negeri, saya cemas dengan perasaan kesepian dan segala macam. Semua itu berada di pikiran saya. Tapi akhirnya saya merenungi, saya mendoakan, saya menanyakan ke Tuhan. Dan setelah beberapa hari, saya memutuskan untuk meng-apply ke youth program di UK.
beberapa bulan lewat, saya meng-apply, saya menginterview, akhirnya saya diterima. Puji Tuhan, mereka cuma ingin kita membiayai tiket pesawat dan asuransi medis. Itu cukup meringankan bagi kami, sekeluarga yang sebenarnya tidak mampu untuk bisa ke sana, tapi akhirnya Tuhan bantu bisa ke sana. Saya terbang ke sana awal September, 2 minggu saya di karantina dan akhirnya saya bisa mulai kerja di situ. Organisasi yang hire saya dalam youth program ini adalah bernama LL. Mereka adalah semacam ministry pemulihan. Mereka healing ministry yang membawa anak-anak Tuhan untuk didoakan, dan ada juga program-program seminar dan segala macam. Mereka mempunyai center yang cukup besar dan di situ mereka membawa youth untuk membantu merawat dan menjaga kebersihan di sana, dan saya menjadi salah satu youth di sana di mana saya di train untuk bisa melayani dan juga bisa merawat tempat itu. Dan di sana saya mendapatkan sesuatu yang saya tidak expect, di mana Tuhan memberikan sesuatu yang sebenarnya saya butuhkan tanpa saya sadari. Saya datang ke tempat yang sebuah tempat pemulihan yang membantu anak-anak Kristen, dan saya datang ke tempat itu dan tanpa sadari saya juga salah satu orang yang sebenarnya butuh pemulihan itu. Dan Tuhan membawa saya ke tempat itu di waktu yang tepat, di mana saya benar-benar membutuhkan pemulihan itu tanpa saya sadari. Jadi itulah salah satu yang benar-benar menakjubkan, rencana Tuhan yang membawa saya ke tempat situ, di mana saya secara spiritual dipulihkan kembali, di mana saya bisa lagi berhubung, back in touch juga dengan Tuhan, dan bisa menjadi lebih menjauh dari masa depresi saya itu. Dan bukan cuma hanya itu, di sana juga saya dibantu dan dikuatkan secara mental dan fisik juga, di mana saya belajar untuk menjadi lebih disiplin, dan juga saya mendapat rutinitas yang membantu hidup saya menjadi lebih teratur, hingga saya bisa lebih organize dengan hidup saya. Dan di situ benar-benar saya dikuatkan, benar-benar bertumbuh, di mana saya merasa saya bertumbuh berlipat ganda dibandingkan pada saat saya masih di kuliah selama 1,5 tahun itu di Jakarta, di mana saya secara pribadi sebagai manusia ditumbuhkan oleh Tuhan menjadi orang yang lebih baik. Dan di situ saya benar-benar belajar dengan begitu banyak. Setahun lewat, akhirnya masa kerja saya sudah tamat. Saya sempat diberi kesempatan untuk kerja 1 tahun lagi di situ. Mereka ingin saya kerja di situ lagi, tetapi dalam hati saya tetap ingin melanjutkan perkuliahan saya. Saya ingin tetap melanjutkan studi saya dalam perfilman, tapi saya juga mengetahui bahwa saya tidak mungkin bisa melanjutkan studi saya dalam kuliah yang tidak cocok dengan saya yang pada saat itu di Jakarta. Akhirnya Tuhan menunjukkan suatu kesempatan di mana Dia menunjukkan ada jalur yang berbeda untuk saya, di mana Dia menunjukkan ke suatu kuliah yang juga masih baru, tetapi juga meet juga apa yang saya mau gitu. Ada kuliah di Jogja yang juga jauh lebih murah dan tetapi memiliki kurikulum yang lebih bagus. Tuhan menunjukkan saya ke arah situ. Akhirnya saya meng-apply ke situ. Jadi saya pulang dari UK ke Indonesia tahun 2021. Saya apply, di interview, akhirnya saya masuk. Sungguh-sungguh hebat, Tuhan bisa benar-benar punya rencana ini, di mana saya tidak sama sekali 2 tahun yang lalu, di mana saya benar-benar di kondisi yang benar-benar tidak merasa seperti saya punya masa depan, sehingga saya diberikan begitu banyak pengalaman dan
penguatan dan pemulihan dari Tuhan sehingga saya dapat pengalaman bisa ke UK dan akhirnya bisa melanjutkan studi saya di Jogja, di mana itu jauh lebih cocok dengan saya, dengan pergaulan yang lebih baik dan juga living cost yang lebih cocok dengan budget saya. Dan itulah cerita saya di mana saya ditolong oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Teman-teman, Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita semua. Dia telah menyiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya butuh mempercayai Dia, mendengar Dia, dan mengikuti rencananya. Sekian dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan Tuhan hanya karena pengorbanan-Mu saja Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, amin. Shalom Harvester,
Terima kasih sudah ikut menyembah, memuji bersama dengan Harvest Gospel Studio hari ini di program malam ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu di lain kesempatan, tapi sebelum kita tutup program hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar ditambah-tambahkan sukacita, pengharapan, damai sejahtera, anugerah, kasih dan karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Tuhan, apabila ada yang sakit harvester dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan penghiburan bagi setiap harvester dimanapun berada. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Dan kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub Allah Israel hari ini kekal sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.